Hai, aku Brian. Karena main game belasan jam sehari di umur 14-13, aku bisa bangun bisnis yang sukses dengan tim 30 orang di usia 17. Aku lihat banyak banget orang tua bilang, aduh, anak saya main game terus, nggak ada masa depan. Aduh, dia cuma main game belasan jam, gede mau jadi apa? Memang benar, kalau main game terus dan nggak fokus ke kehidupan, kamu nggak akan kemana-mana. Tapi yang aku pelajari adalah game ini berkontribusi banyak ke kesuksesan aku di usia muda ketika aku bisa utilize itu dengan tepat. Aneh bukan? Makanya di video ini aku pengen jelasin gimana dari main game belasan jam sehari, kompetitif player, aku bisa menjadi pebisnis yang sukses. Apa? Kok bisa nyambung, Bray? Oke, kalau dari aku simple. Dari game, aku adalah orang yang sangat kompetitif. Aku nggak suka jadi orang yang cupu. Aku selalu bilang, it sucks to be a sucker. Aku paling nggak suka jadi orang cupu. Makanya aku selalu main lebih banyak dari orang lain supaya aku bisa jago dan bisa menang terus, rank aku bisa tinggi. Dulu aku penggila game Mobile Legends, terutama pas pandemi. Sehari aku main minimal 11 jam sehari, pernah segila-gilanya 13 jam, 14 jam sehari. Aku main itu bertahun-tahun, 3 tahun ada kali ya, sampai aku bener-bener jago banget. Aku menang 20 turnamen kayaknya juga ada. Aku udah ikut beberapa tim yang kompetitif dan rank aku pun saat itu juga tinggi. Dan apa yang aku pelajari dari sana? Satu, saat kamu menjadi competitive player di suatu game, itu banyak sekali trait-trait yang terbentuk yang bisa nyambung ke nantinya di bisnis. Menarik bukan? Nah, jadi pas aku main game, aku tuh saking kompetitifnya, aku kan itu gamenya 5 lawan 5. Jadi nggak bisa aku sendiri, aku harus cari 4 tim yang jago. Pada saat itu, aku sendiri nih jago. Main sendiri sampai jago, tapi kalau aku mau turnamen, aku butuh tim. Apa yang aku pelajari? Aku pelajari yang namanya team building. Jadi aku cari open recruitment 4 orang. Gimana aku bisa ada probationnya dulu sama mereka. Mereka secara kompetensi ada. Tapi apalagi yang aku pelajari, ternyata jago tuh nggak cukup ya. Ternyata chemistry itu penting banget ya. Percuma jago tapi nggak bisa nyambung kita berlima as a team. Ternyata aku belajar juga yang namanya culture itu juga penting ya. Percuma jago, chemistry-nya bagus, tapi culture-nya jelek. Kita latihannya udah janji jam 12 sampai jam 6, tapi dia cuma mau online-nya jam 4. Gak ada dia nggak bisa main berempat. Terus kalau yang terakhir adalah karakter. Kalau karakternya jelek, maki-maki satu tim saling menyalahkan juga nggak menyenangkan. Jadi aku belajar team building dari main game. Karena aku selalu jadi kaptennya, aku yang jadi paling ambisius, aku yang paling pengen menang, aku pengen dapet tim yang terbaik. Dan dari game aku belajar leadership 4C, team management 4C, karakter, kompetensi, chemistry, dan culture. Nah, dan dari situ aku juga belajar what it takes to win. Kalau di game itu sebenarnya sangat-sangat fair, seperti di dunia bisnis. Semakin banyak waktu kamu main dengan karakter-karakter dan hero tertentu, semakin kamu menguasai hero tersebut. Sama juga di bisnis. Contohnya, semakin kamu personal branding setiap hari, tekunin personal branding, kamu akan semakin jago di ranah personal branding. Semakin kamu setiap hari main pakai hero tersebut, setiap hari kamu akan lebih jago handle hero tersebut untuk mengalahkan musuh. Jadi aku belajar what it takes to win adalah untuk be resilient. Aku bosen nggak pakai hero yang sama ratusan jam? Bosen. Tapi aku tahu itu what it takes to be great. Jujur di titik sekarang bosen nggak? Aku udah spend ratusan jam, ribuan jam di bisnis aku, personal branding setiap hari. Jujur ada bosennya. Tapi that what makes me so great di personal branding, karena personal branding is the only thing I do every single day, berulang-ulang. That's what my team do every single day, berulang-ulang. Kita menjadi spesialis di personal branding agency. So, itu sebenarnya juga nyambung ke personal branding agency aku sekarang. Dan aku juga belajar saat aku masuk semi pro lah ya di game, aku banyak ikut turnamen, juga banyak yang namanya kalah. Dan aku juga belajar untuk pantang menyerah dari game. Semakin aku kalah, semakin aku punya alasan untuk menang. Bukan karena aku kalah, aku punya alasan untuk aku quit. Karena aku kalah, aku punya lebih banyak PR untuk belajar, makin jago dan menang. Dan aku juga belajar adalah
ethics-nya, hatinya, culture-nya gimana. Kamu mau sejago apapun akan selalu kalah sama orang yang kerja lebih keras. Akan cepat sekali dilewatin. Orang yang kerja keras dan konsisten, growth-nya luar biasa. Dan ya, kalau aku pribadi sendiri, banyak sekali trait yang aku dapetin dari main game yang bisa jadinya membantu aku untuk bisa sukses di usia muda. Dan dari main game itu, ya, again, tadi aku ulang ya, artinya aku belajar soal team management, leadership, team building. Aku juga belajar what it takes to win adalah banyak berkorban, banyak latihan, dan aku juga belajar dari banyaknya gagal, justru itu adalah jalan menuju sukses. Dan semakin aku gagal, semakin aku kalah turnamen, semakin aku punya alasan untuk menang, dan semakin aku punya alasan untuk kerja lebih keras dan latihan lebih keras. Dan dari game itu aku juga belajar saat aku menang turnamen, bukan berarti aku stop. Saat aku sukses mungkin sekarang di bisnis, bukan berarti aku stop. Justru aku punya PR yang lebih banyak lagi untuk sustain the win, maintain the win. Karena maintaining is harder than achieving titik sekarang. Dan dari gaming juga sebenarnya nggak bagus ya. Aku juga akhir-akhir ini banyak bahas soal main game bisa merusak kamu sebagai anak muda kalau dipakai dengan cara yang salah. Kalau kamu cuma main game, kamu korbanin kerja, belajar, hangout, main sama keluarga, family time, dan you're a loser gitu ya. Tapi apakah main game salah? Tidak. Apakah bisa kita memanfaatkan game untuk build trait yang baik? Bisa. Apakah boleh? Dalam setiap hari kita main game, boleh. Banyak banget orang sukses, mentor-mentor aku lihat mereka juga main game. So don't get me wrong ya, disclaimer gitu. So balik lagi, sebenarnya segala sesuatu itu adalah alat. Kalau kamu pakainya salah, kamu rugi. Kalau kamu ngerti cara memanfaatkannya, kamu untung. Sama aja kayak pisau, bisa dipakai untuk menusuk orang dan mati, tapi pisau yang sama bisa jadi untuk memotong makanan yang begitu enak. Dan itu yang aku pelajari dari main game. So buat kamu yang pengen dengar lebih banyak cerita, insights, journey aku berbisnis di usia 17 sekarang, bisa subscribe, bisa follow aku. Thank you.